Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotman. Saya berasal dari Panti. Tempat tanggal lahir saya itu Air Bungke pada tanggal 5 Oktober 2001. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi biologi sel, yaitu tentang organel sel pada makhluk hidup. Bisa dibilang, sel adalah bahan baku tubuh kita. Meski dianggap sebagai satuan terkecil dari tubuh, tapi di dalam sel masih terdapat organel sel. Ibaratnya, organel sel adalah organ dalam sel yang bekerja untuk membuat sel tetap hidup. Berikut jenis-jenis organel sel pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma adalah lapisan yang memisahkan sel dari lingkungan di sekitarnya. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai sarana perpindahan keluar masuknya material sel. Yang kedua yaitu nukleus. Nukleus adalah inti sel atau pusat komando sel. Kalau di tubuh manusia, sel ini diibaratkan seperti otak. Organel sel ini berfungsi untuk menyimpan DNA. Selain itu juga memiliki beberapa peran lain seperti mengontrol semua aktivitas yang terjadi di dalam sel termasuk pertumbuhan dan metabolisme sel. Di dalam nukleus ada bagian kecil yang dinamakan nukleolus. Bagian ini merupakan tempat dari RNA yang berfungsi menyampaikan perintah dari DNA ke seluruh bagian sel. 3. Ribosom. Ribosom adalah pabrik protein yang ada di dalam sel. Protein adalah komponen yang penting digunakan oleh sel agar bisa bertahan hidup. Ribosom mengolah atau mensintesis protein berdasarkan instruksi dari RNA. Yang keempat yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berperan sebagai pusat energi. Di bagian ini, glukosa yang masuk ke tubuh akan diolah menjadi molekul energi yang dikenal dengan nama adenosine trifosfat atau ATP. ATP inilah yang akan jadi bahan bakar sel agar bisa menjalankan semua fungsinya. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk membantu produksi protein, terutama yang akan diekspor keluar sel, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi lipid atau lemak. 6. Aparatus Golgi. Jika protein yang berasal dari retikulum endoplasma kasar masih memerlukan modifikasi atau pengolahan lanjutan, maka komponen itu akan dipindahkan ke aparatus Golgi. Melalui bagian inilah protein kemudian akan diekspor keluar sel. Yang ketujuh yaitu lisosom. Lisosom adalah pusat daur ulang sel. Organel sel ini berisi enzim untuk memecah berbagai komponen yang melewati membran sel dan memilah komponen-komponen tersebut agar bisa digunakan ulang. Yang kedelapan, peroksisom. Saat ada lemak yang masuk ke dalam sel, komponen ini akan dipecah untuk bisa digunakan. Proses pemecahan ini kemudian menghasilkan sisa-sisa yang harus disingkirkan. Disinilah peroksisom berperan. Organel sel yang satu ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari molekul berwarna reaktif oksigen spesies yang bisa menghancurkan sel dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, reaktif oksigen spesies memang akan dihasilkan oleh sel sebagai produk metabolisme. 9. Sentriol. Sentriol adalah organel sel yang terdapat pada hewan dan jamur. Organel ini berperan dalam proses pembelahan sel, pergerakan kromosom, dan pergerakan sel. Yang ke-10 yaitu plastida. Plastida adalah organel sel yang khas pada tumbuhan dan terdiri dari 3 jenis, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang pertama, kloroplas. Kloroplas merupakan bagian dengan pigmen-pigmen yang digunakan untuk fotosintesis, yaitu klorofil atau zat hijau dan daun karotenoid atau zat warna kuning atau oranye pada daun. Yang kedua, kromoplas. Kromoplas adalah jenis plastida yang tidak mengandung klorofil. Biasanya bagian ini berwarna kuning, merah, oranye, atau coklat. Pada bunga, kromoplas berfungsi memberikan warna yang menarik agar serangga atau vampir untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga yaitu leukoplas. Berbeda dari kloroplas dan kromoplas, leukoplas tidak mengandung zat warna sama sekali.
Bagian ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti zat pati karbohidrat. Organel ini hanya terdapat di bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya seperti akar dan umbi. 11. Vakuola. Vakuola juga merupakan organel sel yang khas terdapat pada tumbuhan. Vakuola berisi cairan dan di dalam cairan tersebut terdapat mineral, gula, asam, maupun bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. 12. Dinding sel. Satu lagi organel sel yang khas pada tumbuhan adalah dinding sel. Bagian ini berada di luar membran sel. Dinding sel berfungsi untuk mencegah sel menyerap terlalu banyak air. 13. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah serat-serat protein di sitoplasma yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dan stabilitas sel. Organel ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrotubulus, intermediate, filamen, dan mikrofilamen.